Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ilaika an-nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معاشر المسلمين رحمني ورحمة الله jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, dengar setia suara Kerajaya, suara Mujahidin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Demikian juga dalam keadaan sehat wal afiyah, dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita yang masih saat sekarang ini belum bangun, supaya segera bangun melaksanakan sholat subuh, dan bagi yang belum mampu melaksanakan subuh ke masjid, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat meniti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena betapa pentingnya, betapa fadilahnya sangat tinggi sekali. Jadi orang-orang yang mampu menjaga sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perlindungan pada hari itu, dan nanti pada hari kiamat dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih membahas surah Al-An'am, masih pada awal-awal ayat. Kita baru membahas ayat yang pertama. Sekarang ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الآية. الإمام القرطبي rahimahullah ta'ala ketika melihat ayat ini, beliau mengatakan, qauluhu ta'ala huwallazi khalaqakum min tin, al-ayah khabar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah. Ini adalah termasuk ayat yang berisi tentang khobar. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa nas itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadammanu min salas, terdiri dari tiga. Yang pertama adalah al-amru, perintah. Yang kedua adalah an-nahyu, ada larangan. Yang ketiga adalah al-khobar, berita. Al-amru di dalam kaidah usul disebutkan adalah al-amru lil wujub. Ada kalanya perintah itulah wajib, ada kalanya juga perintah itu adalah sunnah kalau dijelaskan di dalam dalil-dalilnya. Demikian juga larangan. Larangan itu ada yang haram, ada juga yang makruh dia.
yang paling banyak dalam Al-Quran adalah ayat tentang khobar. Nah ini ketika kita membaca Al-Quranul Karim, maka yang pertama kali kita perhatikan ayat ini perintah atau larangan, atau dia termasuk khobar. Dan khobar juga ada yang maknanya perintah. Contohnya misalnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dalam redaksi ayat ini adalah termasuk khobar, tapi di situ ada perintah kepada seluruh ummahat, para ibu-ibu, untuk menyusui anaknya kurang lebih 2 tahun kalau ingin sempurna. Nah, ayat ini Imam Al-Qurtubi termasuk khobar. Jadi jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian nyempin itu dari tanah. Wa fi ma'nahu qawlan. Dalam pada ayat ini kata Imam Al-Qurtubi itu maknanya ada 2. Ahaduhuma wa huwa al-ashhar wa alayhi min al-khalqi al-akthar. Di antara yang kedua ini adalah ini yang paling masyhur, dan dari itulah manusia diciptakan. Annal murad Adam alaihi salam wal khalqu naslahu. Jadi yang dimasukkan pada ayat ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Demikian juga setelah itu adalah keturunan-keturunannya. Pernah kita jelaskan pada ayat ke-30 dalam surah Al-Baqarah, pada surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Pada ayat ini Imam Al-Qurtubi dan juga yang datang setelahnya dari Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan hadis yang sangat panjang sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi untuk mengambil tanah. Begitu tanah itu mau diambil, apa kata tanah? A'udzu billahi minki. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Ketika tanah ini mengatakan seperti itu, kemudian malaikat pun kembali menemui Allah. Tidak berhasil mengambil tanah. Kemudian diutus lagi malaikat yang kedua. Jawaban tanah atau bumi itu sama juga. A'udzubillahi minki. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ba'atsa malakul maut, mengutus malaikat maut yang mencabut nyawa untuk mengambil tanah. Akhirnya sama, tanah itu juga mengatakan a'udzubillahi minki. Kemudian dia mengatakan la a'ud ila rabbi hatta akhudhuki. Aku tidak akan kembali sebelum aku mengambilmu. Kemudian diambillah 3 tanah warnanya, yaitu yang tanah yang warnanya putih, kemudian yang hitam dan juga yang merah. Nah, kemudian setelah itu baru diproses oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang sudah kita jelaskan juga kapan Nabi Adam diciptakan, kapan bumi ini diciptakan, dan disebutkan panjang lebar oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Nah, ketika manusia sudah sempurna diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diciupkanlah roh. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis tentang 4 hal. Yang pertama adalah ajalnya, sampai kapan dia hidup. Kemudian yang kedua adalah amaluhu, amalannya, sakhiyun am sa'id,
Kemudian yang berikutnya, apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Rezekinya gitu. Terus apa lagi? Yang pertama apa tadi? Ajalnya. Yang kedua, rezeki. Yang ketiga, jodoh. Yang ketiga dan keempat adalah amalu saqiyuhu wa sa'iduhu. Amalannya baik ataupun tidak baik amalannya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini merupakan sebuah misteri, tidak satu pun yang mengetahui. Jangan sampai seseorang mengatakan, "Oh, saya sudah memang tentukan seperti ini." Tidak. Kita juga disuruh untuk berusaha. Ketika kita sudah berusaha, ternyata kita tidak bisa melanjutkan ataupun sampai di situ usaha kita, maka itulah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seseorang menyerah terlebih dahulu mengatakan ini adalah sudah takdir saya, padahal dia belum pernah berusaha sama sekali. Baik, ikhwah iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ini, bahwa yang dimasukkan dengan khalaqakum min tin, itu kalian diciptakan dari tanah, ini adalah bapak kita, manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Siti Hawa diciptakan dari min dhil'ihi, dari tulang rusuknya. Berarti ada dua manusia yang tidak dilahirkan, ciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Adam ini diciptakan Siti Hawa, dan dari keduanya inilah kemudian manusia melalui proses pernikahan terciptalah manusia sampai saat sekarang ini dan sampai nanti pada hari kiamat. Nah, ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa tsani an takuna nutfah khalaqaha Allah min tin 'ala al-haqiqah thumma qallabaha hatta kana al-insanu minha. Makna yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah, air mani, yang memang Allah Subhanahu wa taala juga ambil dari sarifati tanah, ya kan, pohon-pohonan yang hidup itu kan dari tanah, ya. Secara langsung bahwa nutfah mani itu juga dari tanah, kan? Jadi pendapat yang pertama yang lebih asyhar dan lebih masyhur, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah. Berapa lama diciptakan? Antara asar sampai tuh kan sudah dibaca hadisnya pada pertemuan yang lalu. Kita lihat lagi hadisnya. Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jum'ah fi akhiril khalqi fi akhiri sa'ati min sa'atil jum'ah fima bainal asri ila al-lail. Jadi adapun Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah setelah asar sampai malam pada hari Jumat.
Satu hari di sisi Allah sama dengan 50.000 tahun dia. Jadi kalau antara asar sama itu kira-kira berapa tahun itu? Nabi Adam sebenarnya arba'ina sanatan, 40 tahun Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Sudah kita jelaskan tentang makna kun fayakun. Kun jadi maka jadilah. Itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah maknanya proses. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan proses selama 6 masa. Tinggal mengalihkan 50.000 tahun berapa itu. Kemudian yang kedua adalah kun fayakun. Ini adalah spontan. Ketika para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sedang menghadapi satu masalah yang besar, kemudian disitulah letak kuasa Allah yang sangat luar biasa yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dari pandangan manusia ya, dia sudah terbakar. Tapi karena yang menciptakan api adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada api, ya nar kuni bardan, wahai api dinginlah kamu. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Karena yang memerintahkan Allah, maka semuanya akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tau'an wa karhan, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan karhan, dalam keadaan tidak suka. Suka atau tidak suka, dia harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan dilupakan hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Perlu dibacakan lagi. Hadisnya adalah kalau ditanya nanti, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku, menggandeng aku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah perhatian kepada para sahabat. Faqala, kemudian beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jalla at-turbah yawm as-sabti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan turbah, bumi, tanah ini pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yawm al-uhud yawm al-ahad. Kemudian gunung-gunungnya diciptakan pada hari Ahad, hari Minggu. Wa khalaqa asy-syajar yawm al-itsnain. Kemudian Allah menciptakan pohon-pohonan pada hari Senin. Wa khalaqa al-makruh yawm as-sulasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-makruh seperti bala, bencana, ya, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia itu pada hari Selasa. Wa khalaqal an-nur yawmal arbi'a. Kemudian Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa basta fiha ad-dawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebarkan hewan pada hari Rabu. Afwan. Wa basta fiha ad-dawab yaumal khamis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebarkan seluruh binatang-binatang pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'da al-asri min yaumil jum'ah fi akhir al-khalq fi akhir sa'atin min sa'ati al-jum'ah ma baina al-asri ila al-lail. Diciptakan Nabi Adam AS setelah salat asar, tepatnya adalah di akhir hari Jumat pada saat itu, kemudian sampai malam hari. Hari sini dia bahkan Imam Muslim. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan tidak lupa lagi.
Kalau lupa ini. Siap nggak besok? Pekan depan ulangan. Ulangan ya? Ulangan surah Al-An'am. Ya kan kalau di sekolah kan ada ulangannya. Kalau ngaji juga ada ulangannya. Baik, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada beberapa hadis-hadis yang berkenaan dengan ayat yang potongan ayat yang pertama ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kharaja an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa wa qad dhurra alaihi min turabin khufratahu. Tidaklah ada manusia yang lahir kecuali telah dipersiapkan tempatnya nanti. Maksudnya adalah dia akan dikuburkan min turabin khufratahu. Dia nanti akan kembali kepada alam barzah, masuk ke alam kubur, tertimbun dengan tanah. Ini secara al-ghalib, secara umum. Ada juga yang memang meninggalnya tidak di bumi tapi di laut. Meninggalnya ditelan sama binatang. Tetapi ini secara umum bahwa setiap yang meninggal dunia pasti dikuburkan. Qultu wa ala hadha yakunu kullu insan makhluqan min tinin wa ma'in mahin. Melihat dari hadis ini berarti bahwa semua manusia diciptakan dari tanah dan dari air yang hina, al-mani. Kama akhbara Jalla wa Azza fi suratil Mu'minun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada surah Al-Mu'minun. Coba dibuka Pak, surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun pada ayat-ayat yang awal-awal. Halaman 342. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Coba dibaca ayatnya. Ayat 12, 13, 14. Baik. Silakan Pak. Halaman 342 Pak Hasan. Artinya aja Pak. Artinya aja. Mau dapat pahala apa enggak? Baik, padahal dibaca, silakan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari. Berarti nggak dapat pahala nanti. Baca artinya aja nggak dapat pahala. Dibaca ayatnya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana sulalatin min tin. Ulang lagi. Wa laqad khalaqnal insana min ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Terus
Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati yub'atsun. Ya, sampai di situ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani dan disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kami pasti mati. Kemudian sungguh kami akan dibangkitkan dari kuburmu pada akhirat, pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kamu tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Baik. Jadi ini menggabungkan antara ayat yang menjelaskan dengan ciptakan dengan tanah dan juga dengan air mani. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu waladu Adam wa Adam min tuhlat turab." Manusia semuanya adalah anak cucu Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wa an Sa'id bin Jubair qala khalaqa Allah Adam min ardi yuqalu laha Dajna. Qala al-Hasan wa khalaqa Ju'ah min Dariyah. Jadi Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari bumi yang dikatakan Dajna. Ini dimaksudkan dengan Dajna di sini adalah tanah apa? Tanah liat. Qala al-Hasan wa khalaqa Ju'ah min Dariyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-sadru. Jadi dada manusia itu dari Dariyah. Tanah juga ya. Tapi namanya beda-beda. Dariyatu qaryah li Bani Kilab an tariqil Basrah wa hiya ila Makkah aqrab. Jadi Dariyah ini adalah sebuah tempat di mana disitulah diambil tanah. Sebagaimana kami jelaskan tadi bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari 3 unsur tanah. Tanah merah, tanah putih, dan tanah hitam. Karena itu keturunannya berwarna-warni. Ada yang putih kuning-kuningan, ada yang putih kemerah-merahan, ada yang putih biasa, ada yang nggak putih, nggak hitam. Indonesia sama matang. Rambutnya juga jadi beda-beda. Ada yang keriting, ada yang susu, ada yang ikal. Padahal asalnya kan dari satu, dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu manusia membuat tabaqat, tingkatan-tingkatan. Ada yang katanya golongan bangsawan, ada yang bangsawan itu apa? Bangsa hewan. Iya, yang memiliki kedudukan menurut mereka gitu ya. Kita semuanya kan dari Nabi Adam. Rasulullah mengatakan berkali-kali pada saat Haji Wada. Dia mengatakan
khalaqakum min turab wa Adamu min turab. Nabi Adam dari tanah. Wa Adamu min turab. La fadla li Arabiyyin ala ajami. Tidak ada bedanya, tidak ada keutamaannya antara orang Arab dengan orang Ajam selain Arab. Tidak ada bedanya sama sekali. Bedanya pada orang Arab ya hidungnya mancung ya. Orang kita ini hidungnya biasa-biasa saja. Matanya pun beda. Ini masukkan dengan sama di hadapan Allah atau ya sama diciptakan. Tidak ada kelebihan kekurangannya kecuali illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya karena Allah menilai bentuk rupa manusia, maka yang berhak masuk surga adalah orang-orang yang ganteng saja. Orang yang ganteng-ganteng, orang yang cantik-cantik yang masuk surga, yang enggak cantik, yang enggak ganteng enggak masuk surga. Untung Allah Subhanahu wa taala menilai manusia itu bukan dari bentuk rupanya, tapi Allah menilai manusia dari amal dan hatinya. Baik, ikhwatal Imam rahimani wa rahimakumullah. Wa an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, qala lamma khalaqa Allahu Adam kana ra'suhu yamassu as-samaa wa waqa'uhu ila al-ardi hatta sara 60 dhira'an sab'atu azru ardan. Nabi Adam AS ketika diciptakan, kepalanya sampai menyentuh langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia 60 zira'an, 60 hasta, 30 meter. Satu hasta kan segini. Satu hasta itu 1,5 meter. 1,5 meter ya. Berarti kalau 60 hasta disebutkan di sini fawaqadahu ila al-ardi hatta sara 60 dir'an fi sab'ati azru'i arwan. Lebarnya 7 hasta. Berarti 3,5 meter. Apa ya? 3,5 meter seberapa ini? Itulah Nabi Adam. Ini masjid ini ada berapa? Ini 40 ya? 40 aja. Tinggal kurangi 10 aja. Itulah nenek moyang kita. Dan dikatakan bahwa Nabi Adam ini adalah min ajmalin nas, manusia yang paling ganteng. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menciptakan. Disebutkan lagi wa an Ibn Abbas fi hadis fi yaqul wa hajja Adam alaihi salam min al-Hind ila Makkah 40 hajjatan ala rijlaihi. Ketika Nabi Adam AS diturunkan oleh Allah, diturunkan di mana? Di Indonesia apa di Arab? Sri Lanka ya? Benar? Di mana? Di India. Orang sana tuh ganteng-ganteng ya, cantik-cantik dia. Nabi Adam turunkan di sana ini. Wa hajja Adam min al-Hind ila Makkah 40 hajjatan. Nabi Adam haji 40 kali ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dasar pondasi Ka'bah itu sejak
bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Adam alaihissalam dari India ke Mekah jalan kaki. Disebutkan ala rijlaihi, jalan kaki itu. Berapa lama jalan kaki? Wa kana Adam hina uhbita tamasu ra'sahu as-sama' famin thamma sadi'a wa awrasa waladu salam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kepalanya menyentuh langit sehingga dia salat apa? Botak gitu ya. Sehingga ada nanti keturunannya wa awrasa waladahu salam. Maka nanti ada keturunan Nabi Adam yang botak gitu ya. Wa nafara min tuli dawabil bir fasarat wahsyan min yawma'idz. Wa nafarat min tulihi dawabal bar. Ketika itu semua binatang-binatang yang itu takut melihat Nabi Adam karena saking besarnya dia. Lari semua dia. Wahsyan min yawma'idz. Wa lam yamut hatta balagha waladahu wa waladahu arba'ina alfan. Nabi Adam alaihissalam tidak meninggal dunia kecuali keturunannya sampai ada arba'ina alfan, 40.000. Ya, tidak meninggal dunia kecuali keturunannya sudah sampai 40.000. Watufiya ala zirwatil jabal alladhi anzalahu alaih. Kemudian beliau ini meninggal dunia di mana diturunkannya, di sebuah gunung. Disitulah Nabi Adam alaihissalam meninggal. Faqala Shish li Jibril alaihissalam, salli ala Adam, salatlah terhadap Nabi Adam, salat mayat. Faqala Jibril alaihissalam, taqaddam anta wa salli ala abik. Shish itu adalah Nabi Sid. Nabi Sid keturunan Nabi Adam mengatakan kepada Jibril yang pada saat itu mungkin ya, Jibril ini menyerupai manusia, dia mengatakan salatlah kamu. Kemudian Jibril mengatakan salatlah, salli ala abik wa kabbir alaihi salasina takbiratan. Kemudian dikatakan salatlah kamu, salatilah Nabi Adam, kamu yang menyolati karena kamu adalah anaknya, keturunannya. Wa kabbir alaihi salasina takbiratan, dan bertakbirlah 30 kali takbir. Fa amma khamsu fahiya salat wa 25 fadhilan li Adam. Adapun 5 takbir adalah salat kepada Nabi Adam, sedangkan 25 fadhilan li Adam. Kemudian yang takbir yang ke-25 itu adalah sebagai anugerah kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa qila kabbara alaihi arba'an, ada juga yang mengatakan 4 kali takbir sebagaimana kita sekarang ini. Wa ja'ala banu Shish Adamin fi mugharati wa ja'alu 'alaiha hafizan la yuqarribu ahad min bani Qabil ila akhir. Wa kana umru Adam 900 sanah wa 36 sanatan. Adapun umurnya Nabi Adam adalah 936 tahun. Berapa abad? 9 abad. Ya. Wa yuqalu hal fil ayat dalil ala anna al-jawahir min jinsin wahid. Al-jawab na'am. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, nanti kita lanjutkan lagi tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan kita baru membahas pada bagian pertama dari ayat ini. Masih ada wa ajalu musamma summa qada ajalu musamma belum kita bahas. Jadi ini adalah yang pertama yang kita bahas tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama dari turab, dari tanah, dan dia akan kembali ke tanah. Oleh karena itulah tidak ada
keutamaan antara orang Arab dengan orang selain Arab kecuali ketakwaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk menyombongkan dirinya. Apa kita sombong-sombong? Kita akan mati. Sombong karena pangkat, sombong karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena keturunan. Karena kesombongan itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang punya pertanyaan silakan ditahan dulu pekan depan. Kita buka tanya jawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.